Juga demikian. Kami persilahkan Bu Andina. Nanti kita setelah itu nanti dikomentari langsung sama Mbak Andin. Silakan. 10 menit untuk Mbak Dewi. Mbak Andina. Jadi mau Bu Andina atau saya, Pak, yang mau presentasikan? Nah, Bu Dewi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Momo, lalu Ibu Andina, juga Ibu Nurdialis ya. Salam kenal Ibu. Ya, karena untuk pada hari ini saya bisa mempresentasikan rancangan aktualisasi yang saya buat. Saya izin share screen dulu ya. Nah, untuk rancangan aktualisasi nilai dasar ASN yang akan saya buat ini berjudul optimalisasi pelaporan hasil asesmen melalui penyusunan SOP di Badan Kepegawaian Daerah. Mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Momon ya, Bu Nurdialis. Jadi saya ini adalah CPNS untuk jabatan fungsional asesor SDM aparatur di BKD Jawa Barat, seperti itu. Baik. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, fungsi ASN itu adalah sebagai pelaksana publik, pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan juga perekat dan pemersatu bangsa. Nah, untuk agar mampu ASN ini menjalankan peran dan kedudukannya, maka ASN dituntut untuk menjadi profesional dan berkarakter. Ini diwujudkan oleh reformasi birokrasi agar ASN itu mempunyai integritas, selalu mempunyai produktivitas yang tinggi dan juga bertanggung jawab. Nah, BKD itu adalah sebagai penunjang reformasi birokrasi melalui visi misi yang diturunkan dari Provinsi Jawa Barat. Nah, BKD sendiri itu berfokus untuk melakukan misi kelima Jawa Barat, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif, itu melalui fungsi tugas dan fungsi BKD sendiri yang berfokus ke manajemen ASN, pengembangan karir, manajemen talenta, dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian, mohon maaf ini saya laptopnya agak lama, jadi ya, apa-apa. Tenang. Tegang depan ya. Bu Andin. Baik. Nah, kalau untuk tugas asesor SDM aparatur ini juga yang menjadi jabatan yang penting gitu, karena untuk mendukung visi dan misi dari BKD ini untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berfokus pada manajemen ASN gitu. Kalau dilihat dari sub unsur kegiatannya sendiri, ini juga berhubungan dengan manajemen ASN menuju smart ASN dengan dengan kegiatan talent mapping dan juga rekrutmen berbasis jabatan yang dilakukan oleh asesor, seperti itu. Nah, oleh karena itu asesor di BKD itu pastinya dengan tanggung jawab dan perannya saat ini juga dituntut untuk melakukan area-area perubahan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, seperti itu. Maka dari itu kemarin saya melakukan evaluasi terhadap isu-isu yang terjadi di BKD, khususnya yang menyangkut dengan tupoksi dari asesor. Kemudian ada 3 isu yang diangkat oleh saya. Yang pertama adalah belum adanya fitur monitoring pelaksanaan penilaian asesmen di dalam online assessment center. Kemudian yang kedua adalah belum adanya SOP terkait dengan pelaporan hasil penilaian asesmen, dan juga yang ketiga adalah belum efektifnya penggunaan layanan asmara secara optimal. Nah, kemudian saya melakukan tapisan isu menggunakan metode USG, dan kemudian dari tapisan isu tersebut didapatkan bahwa isu yang lebih penting untuk diselesaikan adalah tentang belum adanya SOP terkait dengan pelaporan hasil penilaian asesmen. Berdasarkan hal itu pula, maka saya membuat suatu gagasan terkait dengan mohon maaf. Kemudian
Oh, ini baru penetapan isunya dulu ya. Jadi yang diangkat adalah tentang belum adanya SOP terkait dengan pelaporan hasil penilaian asesmen. Nah, kalau dilihat lagi ke belakang tentang penyebab kenapa belum ada SOP pelaporan hasil asesmen, selain dari SDM yang kurang seimbang ya, sebelum saya masuk gitu, memang ada ketidakseimbangan antara beban kerja dengan juga SDM yang tersedia atau asesor yang ada di BKD Jawa Barat gitu. Nah, kemudian akhirnya juga pelaksanaan tugas dan fungsinya juga berjalan kurang efektif dan efisien. Dan tapi itu juga diperparah karena belum adanya pedoman baku tertulis yang mudah diakses dan dipahami. Nah, apa dampaknya ketika belum ada SOP tersebut gitu. Selain karena tugas asesor menjadi kurang terarah, kemudian jadinya kurang terstandar gitu. Kemudian ada tumpang tindih antara satu jabatan dengan jabatan yang lain gitu. Nah, yang paling penting yang menjadi dampak dari belum adanya SOP-nya ini adalah proses manajemen talenta yang terhambat gitu. Nah, dampak ini kalau misalnya manajemen talenta terhambat itu kan pasti berpengaruh terhadap perwujudan visi misi instansi Jawa Barat secara keseluruhan gitu. Nah, sehingga akhirnya saya membuat gagasan mengenai optimalisasi pelaporan hasil asesmen melalui penyusunan SOP di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian gagasan ini dibagi menjadi 4 kegiatan yang saya buat. Yang kegiatan pertama adalah melakukan kajian mengenai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyusunan SOP mengenai pelaporan hasil asesmen. Dengan outputnya adalah penetapan peraturan-peraturan yang akan menjadi landasan dalam penyusunan SOP pelaporan hasil asesmen. Bisa dilihat ada tahapan kegiatan, ada 4 tahapan kegiatan di dalam kegiatan ini, kemudian outputnya, dan kemudian nilai berakhlaknya yang diimplementasikan lewat kegiatan ini, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta harmonis. Kemudian untuk kegiatan kedua adalah melakukan penyusunan SOP pelaporan hasil asesmen dengan outputnya adalah draft SOP pelaporan hasil asesmen yang layak untuk dilakukan pengajuan untuk pengesahan. Tahapannya ada 4 juga, ada membuat kerangka format, kemudian penyusunan SOP, berkonsultasi dengan mentor, kemudian melakukan perbaikan berdasarkan masukan dan sarannya. Di sini juga ada outputnya, serta implementasi nilai berakhlak yang dapat didapatkan dari kegiatan kedua ini. Kemudian untuk kegiatan ketiga itu adalah pengajuan pengesahan SOP pelaporan hasil asesmen dengan outputnya adalah SOP pelaporan hasil asesmen disahkan oleh pimpinan di BKD Provinsi Jawa Barat. Kemudian tahapannya di sini ada 2. Yang pertama adalah memahami alur pengajuan untuk pengesahan SOP dan juga mengajukan pengajuan SOP untuk mendapatkan SOP dan tanda tangan elektronik sebagai pengesahannya, sehingga dapat langsung diimplementasikan oleh pelaksana yang berhubungan atau terkait. Kemudian nilai berakhlak yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Mungkin bisa dilihat lagi ya untuk detailnya. Kemudian untuk di kegiatan keempat itu adalah sosialisasi SOP pelaporan hasil asesmen kepada pihak-pihak yang terkait. Dengan outputnya adalah asesor SDM aparatur dan seluruh pegawai di bidang pengembangan aparatur BKD Provinsi Jawa Barat memiliki informasi mengenai SOP pelaporan hasil asesmen, sehingga bisa langsung diimplementasikan seperti itu. Tahapannya ada 2 juga. Yang pertama adalah melakukan pengaturan jadwal dengan asesor SDM dan juga seluruh pegawai di bidang pengembangan aparatur, dan juga melaksanakan sosialisasi SOP pelaporan hasil asesmen. Nah, nilai berakhlak yang dapat diimplementasikan dari kegiatan ini adalah akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, berorientasi pelayanan.
seperti itu. Nah, dari 4 kegiatan ini berkontribusi dengan tujuan organisasi. Tujuan organisasi dari BKD sendiri itu adalah terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Kemudian untuk penguatan nilai organisasinya lewat aspek baik ya, yang dapat diimplementasikan dalam gagasan ini adalah bermutu, akuntabel, dan inovatif yang merepresentasikan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, dan adaptif. Kemudian untuk dari rencana habituasi yang akan saya lakukan, berikut adalah nilai-nilai yang bisa diimplementasikan dari kegiatan 1 sampai ke 4. Jika dijumlahkan dari masing-masing aspek dari berakhlak ini, itu adalah 39. Dilihat dari per tahap kegiatannya. Kalau bisa disimpulkan di sini sebenarnya semuanya memiliki nilai berakhlak ya, tapi setiap tahap kegiatan itu masing-masing memiliki penguatan di area aspek tersendiri di masing-masing tahapan kegiatannya. Nah, kemudian ini adalah rencana jadwal aktualisasi yang saya susun dari kegiatan ini. Ini adalah rencana untuk per hari ya. Nah, saya mau mengoreksi juga. Jadi kalau di pelaporan itu memang saya menuliskan bahwa pelaksanaan aktualisasi ini dari 28 Juli hingga 2 September gitu. Tapi untuk di sini untuk rencana jadwal sendiri saya sengaja untuk menargetkan lebih awal gitu untuk antisipasi nantinya untuk pelaksanaan aktualisasi. Ya, terima kasih. Cukup presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, terima kasih Dewi. Bagus ya. Mbak Andina, sebentar ya, kita dengarkan dulu presentasi dulu 3 orang dulu ya. Baik, Isep, silakan Isep. Baik Pak, terima kasih. Berarti komparasi nih teman-teman calon-calon juara. Ikut kemarin kan pengarahan dari Pak Sekda ini. Mudah-mudahan ikut ya. Izin Pak, sudah terlihat slide-nya? Sudah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Isep Yudin. Saya dari Rumah Sakit Jampang Kulon sebagai formasi ahli pertama dokter. Rancangan aktualisasi saya berpusat tentang keselamatan pasien. Langsung saja, terima kasih kepada penguji, mentor, dan sudah hadir di sini, sekaligus coach yang sudah membimbing. Saya mulai terlebih dahulu dengan pendahuluan. Apa yang melatar belakangi penulisan rancangan aktualisasi saya? Yang pertama, tetap yang utama dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pelan Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Dan juga yang ketiga yang melatar belakangi penulisan rancangan aktualisasi saya ini adalah dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Dengan tujuan perancangan ini untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, menyusun SOP pelaporan, dan menyusun format laporan insiden keselamatan pasien. Adapun manfaat yang dapat diambil bagi peserta, organisasi, pasien, dan masyarakat. Saya mulai perkenalan dulu dari mulai profil instansi tempat saya bekerja, yaitu RSUD Jampang Kulon. Dari RSUD Jampang Kulon mempunyai visi yang memang itu diambil dari visi Jawa Barat, yaitu terwujudnya RSUD Jampang Kulon juara dalam pelayanan kesehatan lahir batin berdasarkan pelayanan prima, adil, inovasi, dan kolaborasi dengan misi membentuk sumber daya manusia yang berbudaya, mempercepat pembangunan sarana dan prasarana, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing. Lalu juga secara tupoksi rumah sakit itu menyelenggarakan penyelenggaraan kesehatan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan dan pencegahan serta rujukan, dan juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengembangan serta pengabdian pada masyarakat. Pada RSUD Jampang Kulon itu terdapat 5 nilai yang dijadikan moto dalam Rumah Sakit Jampang Kulon, yaitu sigap, semangat, inovatif, gesit, amanah, dan profesional, yang nanti akan dikaitkan dengan nilai-nilai berakhlak untuk pengimplementasian rumah sakit sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak. Lalu selanjutnya tugas pokok dan fungsi dokter, memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan,
yang meliputi 4 konsep utama tugas pokok seorang dokter. Itu pertama promotif, promosi kesehatan, preventif, pencegahan kesehatan, kuratif, pengobatan, dan rehabilitatif, pengobatan lanjutan untuk pasien-pasien yang memerlukan rehabilitasi medis terhadap masyarakat. Lanjut ke apa yang saya bawa, apa yang saya ambil isu di Rumah Sakit Jampang Kulon. 3 isu yang saya ambil, ini semua berpusat pada keselamatan pasien. Kenapa demikian? Karena memang sebagai pelayanan kesehatan selalu berorientasi pada pelayanan yang diberikan, dan mengutamakan keselamatan pasien akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Yang pertama, isu yang saya ambil, belum optimalnya sistem pelaporan insiden keselamatan pasien. Insiden keselamatan pasien itu adalah kejadian yang tidak disengaja. Kita tidak bisa pungkiri, perfect manusia apapun, sempurna apapun, dalam pemberian pelayanan dokter maupun tenaga kesehatan lainnya, pasti ada kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak disengaja. Seperti contoh pemberian penyuntikan selang infus yang mungkin gagal berkali-kali gitu. Itu kan tidak nyaman untuk pasien. Ketika kita jadi pasien itu tidak nyaman. Makanya itu termasuk insiden. Hal-hal insiden seperti ini harus dilaporkan. Kenapa demikian? Ini untuk mencegah insiden itu terulang. Insiden keselamatan pasien itu dilaporkan untuk pembelajaran supaya tenaga-tenaga kesehatan lain bisa belajar dari setiap insiden yang terjadi dan ditangani dengan baik. Lalu yang kedua, belum optimalnya manajemen risiko. Apa itu manajemen risiko? Itu adalah pencegahan proaktif. Jadi melihat bahwa apa aja potensi cedera atau potensi insiden yang mungkin terjadi pada setiap unit pelayanan. Dengan seperti itu, dengan mengetahui manajemen risiko, itu bisa diketahui bahwa ini insiden yang mungkin terjadi. Yang ketiga, belum adanya pengukuran budaya keselamatan pasien pada petugas. Jadi keselamatan pasien ini harus menjadi budaya dan harus diukur menggunakan instrumen tertentu. Saya lakukan tapisan isu menggunakan metode USG, di mana yang dapat nominal paling tinggi, nilai paling tinggi adalah isu yang pertama tentang belum optimal sistem pelaporan. Kenapa demikian? Karena dampak yang diakibatkan oleh tidak adanya sistem pelaporan ini bisa berdampak pada pasien yang merasa pelayanan berkurang, kualitas pelayanan yang diberikan juga berkurang, dampak pada petugas tidak percaya diri dikarenakan tidak pernah belajar dari insiden, tenaga kesehatan lain akhirnya mengulangi kesalahan yang sama. Menjadikan tidak percaya diri ketika mendapatkan kesalahan-kesalahan itu secara berulang. Lalu tentu buat rumah sakit yang akan mencoreng nama baik atau citra buruk jadinya. Jadi seperti rumah sakit tidak berkualitas dalam pemberian pelayanan. Itu membuat dampak di sini nilai 5 di serius untuk poin isu nomor 1. Dan secara urgensi, ini pelaporan insiden ini karena bisa saja terjadi setiap hari. Bisa saja terjadi setiap minggu, setiap bulan, dan harus disesuaikan secepatnya. Dan jika tidak disesuaikan secepatnya, akan berdampak pada kegiatan-kegiatan yang lain. Maka dari itu, rumusan isu yang akan dipilih adalah belum optimalnya sistem pelaporan insiden keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon. Saya jelaskan sedikit apa penyebab yang memungkinkan terjadi kenapa ini belum optimal dilakukan di Rumah Sakit Jampang Kulon. Pertama, secara sistem, tidak adanya alur pelaporan. Sejauh ini memang setiap insiden itu ditangani, tetapi memang alurnya tidak langsung ke tim keselamatan pasien, tetapi alurnya ke bagian pelayanan. Walaupun ditangani, tetapi pelaporan yang diberikan tidak sesuai regulasi. Regulasinya harus dilaporkan ke tim keselamatan dan dilaporkan ke Kementerian Kesehatan atau ke Komite Nasional Keselamatan Pasien. Tidak ada alur ini, ternyata ditelusuri memang tidak adanya SOP terkait pelaporan insiden. Lalu tidak adanya dengan jumlah SDM terbatas, banyak rangkap jabatan di pelayanan sebagai dokter, dokter spesialis, perawat, memungkinkan keterampilan khusus tentang keselamatan pasien itu sedikit. Akhirnya SDM tentang sistem keselamatan terbatas. Belum mendapatkan pelatihan, tidak ada, masih bisa terhitung jari siapa saja yang mendapat pelatihan, bahkan kurang dari 5 untuk yang mendapat pelatihan keselamatan pasien khususnya. Dan terakhir, secara lingkungan, memang budayanya itu belum terbentuk. Belum adanya pengukuran tadi disebutkan, tidak adanya proaktif membuat para petugas tidak berani melapor. Karena kaitannya keselamatan pasien itu ketika terjadi itu ada sesuatu yang punishment atau hukuman gitu. Itu harus dirubah. Budaya keselamatan itu bukan pada siapa yang salah, tetapi bagaimana memperbaiki setiap kesalahan supaya tidak terulang kembali. Hal itu akan menjadi PR besar terkait budaya keselamatan. Secara data memang belum adanya pelaporan ini dilaporkan kepada tim keselamatan pasien, didapat dari data pelaporan di tim keselamatan ternyata masih belum ada, dan ke Kementerian Kesehatan pun belum ada insiden yang dilaporkan secara kontinu dari rumah sakit. Penyebabnya yang paling utama memang karena belum adanya SOP, belum adanya alur insiden ini menyebabkan tidak
bisa dilakukan alur pelaporan. Dampaknya seperti yang disampaikan bahwa pasien, petugas, dan rumah sakit bisa terdampak akibat dari tidak dilakukan optimalisasi sistem pelaporan ini. Gagasan kreatif yang akan saya ambil adalah tentang optimalisasi sistem pelaporan insiden ini melalui penyusunan SOP. Penyusunan SOP ini tidak hanya membuat SOP, tapi bagaimana akhirnya menyusun SOP ini dengan komprehensif, yaitu dengan pemenuhan SOP-nya sendiri, pemenuhan format laporan insiden. Jangan-jangan karena memang tidak setiap insiden itu mereka bingung untuk menuliskan kronologis, formatnya seperti apa. Akhirnya kita harus membuat penyusun format laporan insiden. Dikarenakan ini adalah membudayakan keselamatan pasien dan jadi pembiasaan, harus dibuatkan sebuah edukasi yang menarik gitu. Karena zaman sekarang pembuatan video itu akan lebih atraktif gitu. Makanya saya akan menambahkan poin ketiga, pembuatan kegiatan itu adalah membuat video alur pelaporan diharapkan dengan melihat video lebih teraktual, lebih masuk secara visual untuk penerapan insiden keselamatan pasien, dan terakhir akan disosialisasikan tentang regulasi SOP ini ke seluruh petugas rumah sakit. Keterkaitan dengan agenda 3 secara manajemen ASN ini melakukan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas di rumah sakit. Dengan Smart ASN pun memberikan inovasi-inovasi dan secara profesional untuk melanggarkan pelayanan publik. Untuk kegiatan pertama yaitu penyusunan SOP. Pada hakikatnya, kegiatan-kegiatan ini adalah bentuk implementasi dari nilai-nilai berakhlak. Bagaimana nilai berakhlak ini dapat terwujudkan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Seperti di kegiatan pertama ini menyusun SOP, yang pertama dari mulai konsultasi dengan mentor, menyusun draft SOP dan mengajukan draft SOP kepada mentor dan pimpinan terkait dengan mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dari mulai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan adaptif. Jadi seperti contohnya ketika harmonis dalam konsultasi, selalu menjaga hubungan koordinasi dengan tim keselamatan, hubungan dengan seluruh petugas, karena membentuk lingkungan kerja secara baik itu dapat meningkatkan efektivitas dalam bekerja dalam memberi pelayanan. Khususnya sekarang dalam kegiatan pertama juga pelaporan penyusunan SOP juga harus atas koordinasi dengan tim keselamatan pasien, dari mentor dan pimpinan terkait juga harus selaras. Kontribusi terhadap visi misi organisasi ini dapat berkontribusi terhadap visi Rumah Sakit Jampang Kulon dengan melalui misinya itu membentuk sumber daya manusia yang berbudaya, berkualitas, berbahagia melalui pelayanan prima dan profesional dengan sasaran misi pelayanan kesehatan juara. Jadi membentuk sumber daya manusianya itu supaya lebih baik dengan penerapan kegiatan SOP ini. Penguatan nilai organisasinya, Rumah Sakit Jampang Kulon sudah menggunakan nilai adaptif salah satunya, yaitu nilai inovatif untuk berusaha melakukan perbaikan. Kegiatan kedua, tentang format laporan, disusun format laporan insiden supaya memudahkan para petugas untuk pengisian laporan insiden yang akan dilaporkan dengan tetap menerapkan nilai-nilai berakhlak. Dan penguatan nilai organisasi di Jampang Kulon juga sudah menerapkan nilai kompeten, itu nilai profesional untuk bertindak secara objektif dan menjalankan tugas dan terus mengembangkan kompetensi untuk mendukung pekerjaan. Lalu yang kegiatan ketiga, membuat video alur pelaporan insiden. Jadi setelah SOP, format laporan, dibuatkan video alurnya supaya lebih dipahami oleh seluruh petugas juga dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak, nilai akuntabel, kompeten, harmonis, dan lain sebagainya. Dan ini dapat berkontribusi terhadap visi misi organisasi dengan penguatan nilai organisasi, semangat untuk menjalankan tugas dan fungsi dan penuh tanggung jawab, cepat dan produktif agar pelayanan dapat maksimal. Lalu kegiatan keempat, kegiatan terakhir dengan melakukan sosialisasi SOP alur ini terhadap seluruh petugas dengan tetap menerapkan nilai-nilai berakhlak. Berikut adalah metrik rekapitulasi nilai-nilai berakhlak yang akan saya implementasikan di setiap kegiatan yang akan dilakukan. Dari mulai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikut rencana jadwal kegiatan yang dihitung dari mulai tanggal 28 Juli sampai 2 September per tahapan kegiatan, supaya lebih tersusun setiap harinya, setiap apa yang dilakukan setiap tahapan kegiatan. Semoga perencanaan ini sesuai dengan yang dijadwalkan dan bisa efektif dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan meningkatkan kualitas pelayanan pada pasien, memberikan rasa percaya diri pada petugas, dan juga menambah nilai rumah sakit khususnya terkait kualitas pelayanan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Isep dan saudara Nisa ya. Mudah-mudahan sudah datang mentornya. Oh, Yana sudah datang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, perkenalkan, nama saya Anissa Putri Hati Tamzil atau biasa dipanggil Nisa. Jabatan saya adalah analis industri di bidang industri agro, kimia, tekstil, dan aneka atau biasa disingkat bidang AKTA di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rancangan aktualisasi saya berjudul Peningkatan Penyampaian Informasi Industri di Jawa Barat melalui pembuatan buku saku pada bidang industri agro, kimia, tekstil, dan aneka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Latar belakangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 perlu diadakan pelatihan dasar bagi CPNS. Kemudian agar kurikulum pembentukan karakter PNS dan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas ini dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan aktualisasi. Selanjutnya, untuk visi misi Disperindak itu sejalan dengan visi misi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun berfokus pada misi poin keempat. Selanjutnya, untuk tugas pokok bidang AKTA itu sudah melakukan berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019. Itu menjalankan tupoksi sebagai bidang pendataan dan pengendalian industri. Tugas pokok peserta sejalan dengan tugas pokok dan fungsi bidang industri AKTA, terutama seksi layanan usaha industri. Jadi untuk pekerjaan saya biasanya nanti lebih berhubungan dengan verifikasi teknis apabila ada yang mengajukan izin usaha. Selanjutnya, identifikasi isu yang ada di bidang AKTA. Pertama, ada belum optimalnya penyampaian informasi industri di Jawa Barat. Jadi bidang AKTA ini memang mempunyai banyak informasi industri, tetapi informasi industri ini tersebar dipegang beberapa pegawai. Sumbernya juga berbeda-beda, ada yang dari website SIINAS, ada yang dari data Dinas Kabupaten dan Kota, bisa juga didapatkan dari Badan Pusat Statistik. Kemudian tidak ada media cetak, tetapi banyak pihak yang sering membutuhkan informasi industri, karena informasi industri ini kan digunakan untuk pembuatan keputusan. Kemudian isu kedua ada belum optimalnya data kontak industri yang didapatkan dari SIINAS. Jadi SIINAS ini itu website tentang industri-industri. Data kontak itu sebetulnya sudah ada di SIINAS, tetapi apabila datanya ditarik, hasilnya itu kontaknya tidak akan muncul. Sehingga untuk mendapatkan kontak industri itu harus diklik satu persatu di SIINAS. Sedangkan bidang AKTA ini sering membutuhkan kontak industri tersebut untuk menghubungi apabila misalnya ada sosialisasi atau sebagai pengingat bahwa mereka harus melakukan laporan ke SIINAS, seperti itu. Isu yang ketiga yaitu verifikasi teknis yang dianggap kurang optimal. Jadi di bidang AKTA ini melakukan verifikasi teknis untuk izin usaha industri, tapi untuk pengeluaran izinnya sendiri itu ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun, karena yang pertama berhubungan dengan pelaku industri itu adalah bidang AKTA, maka seringnya pelaku industri ini komplainnya ke bidang AKTA apabila izin usaha mereka belum keluar atau ada terkendala sesuatu. Padahal itu sudah di luar wewenang bidang AKTA. Dari 3 isu yang ada, kemudian digunakan teknik tapisan isu USG. Kriterianya dilihat dari dampak yang dihasilkan untuk masing-masing isu. Kemudian terpilih isu belum optimalnya penyampaian informasi industri di Jawa Barat untuk dibahas dan dibuat gagasan. Selanjutnya, saya mencari tahu apa saja nih yang kemungkinan penyebab dari isu tersebut dengan menggunakan fishbone diagram. Pertama, dari surroundings-nya sendiri, itu ada perubahan data industri Jawa Barat yang cukup dinamis. Kemudian secara skills atau kemampuan, itu kemampuan penggunaan alat digital untuk membuat media penyampaian informasi terbatas. Dari suppliers itu ada jumlah anggaran terbatas, jumlah sumber daya manusia terbatas, serta sumber informasi industri yang berbeda-beda. Secara sistem itu ada data industri yang tidak update, kemudian ada juga tidak adanya media cetak penyampaian informasi industri di Jawa Barat. Nah, yang inilah yang saya pilih untuk dibuat gagasan kreatifnya. Sehingga gagasan kreatif saya berjudul
peningkatan penyampaian informasi industri di Jawa Barat melalui pembuatan buku saku pada bidang industri akta di Sperindak. Gagasan ini berhubungan dengan materi Smart ASN, yaitu ramah, networking, penguasaan teknologi, dan penguasaan bahasa asing. Ini dalam arti, dalam pembuatan buku saku itu untuk mengumpulkan informasi dan juga nanti pendistribusiannya itu harus memiliki sifat ramah dan juga networking. Kemudian penguasaan teknologi dan penguasaan bahasa asing ini digunakan dalam pembuatan buku saku tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pembuatan buku saku ini. Pertama adalah mengumpulkan informasi data industri Jawa Barat untuk isi buku saku. Tahapan pertamanya adalah melakukan survei terkait informasi industri apa saja yang sekiranya sering dibutuhkan. Jadi untuk awal ini saya lebih ke membuat listnya dulu, apa saja sih yang dibutuhkan, yang paling sering diminta orang tuh butuhnya apa, begitu. Kemudian setelah ada listnya itu, saya konsultasikan dengan mentor terkait isi buku sakunya. Setelah mendapat saran, kemudian baru setelah itu dikumpulkan informasi industrinya dari berbagai sumber. Kemudian yang terakhir adalah mempelajari informasi industri yang didapatkan, karena apabila saya tidak memahami informasi industri tersebut, bisa saja pas membuat buku saku jadinya tidak nyambung antara ini harusnya membahas apa dengan saya sampaikan apa. Untuk masing-masing tahapan ada nilai berakhlak yang diimplementasikan. Untuk kegiatan kedua itu merencanakan konsep desain buku saku secara garis besar. Jadi kurang lebih untuk kegiatan kedua ini lebih ke mendesain buku sakunya terlebih dahulu. Yang tahapan pertama adalah mempelajari ketentuan mengenai buku saku yang baik. Kemudian mencari referensi desain buku saku. Setiap tahapan di sini juga ada implementasi nilai berakhlaknya, seperti akuntabel dan kompeten, kemudian berorientasi pelayanan, akuntabel dan adaptif. Untuk kegiatan ketiga itu untuk penyusunan buku saku. Jadi kalau tadi baru lebih ke arah desainnya, layoutnya seperti apa, di kegiatan ketiga ini baru saya benar-benar membuat buku saku tersebut. Diawali dengan menyusun draft awal buku saku. Kemudian apabila draft awal buku saku itu sudah jadi, saya konsultasikan dengan mentor saya terkait draft awal buku saku tersebut. Apakah ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki. Baru kemudian di tahapan terakhir adalah merevisi buku saku tersebut. Sehingga menjadi draft final yang akan dicetak kemudian. Kegiatan keempatnya adalah mendistribusikan buku saku di bidang-bidang yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Mungkin kalau yang di laporan ini belum saya revisi, di laporan yang saya submit kemarin itu masih saya tulis di bidang akta, ini saya ubah menjadi di bidang-bidang yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tahapan yang pertama yaitu mencetak buku saku, kemudian mendistribusikan buku saku, dan tahapan yang ketiga ini setelah didistribusikan, saya juga akan mendistribusikan kuesioner agar ada masukan apa yang kurang dari buku saku tersebut, sehingga apabila untuk periode selanjutnya membuat buku saku yang terbaru dengan data terbaru, sudah diketahui apa sih yang perlu diperbaiki dari buku saku sebelumnya. Selanjutnya ini adalah rekapitulasi rencana habituasi. Untuk setiap kegiatan dan tahapan itu ada nilai berakhlak yang diimplementasikan, kemudian dihitung jumlah aktualisasinya. Untuk total berarti di sini ada 40 kali implementasi nilai berakhlak. Selanjutnya rencana jadwal aktualisasi. Di sini di tabelnya itu yang warna pink itu maksudnya hari libur. Saya buat jadwalnya per hari untuk setiap tahapan. Seperti melakukan survei, saya jadwalkan 2 hari, untuk konsultasinya 1 hari, kemudian mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, ini 3 hari, kemudian mempelajari informasi industri yang didapatkannya 1 hari, kemudian untuk mempelajari ketentuan dan mencari referensi desain itu masing-masing 1 hari. Selanjutnya untuk menyusun draft awal ini 4 hari, dikonsultasikan 1 hari, dan kemudian direvisi selama 3 hari.
Mencetak saya jadwalkan 1 hari saja, dan untuk pendistribusiannya 3 hari, dan untuk kuesioner ini agak lama, paling lama 5 hari. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa ya, Dewi, Isep, dan Anissa. Bagus sekali semua presentasinya. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu harapan baru ya Mbak Andin ya. Ke depan PNS kita jadi Barat, Bu Dialis ya, kita yang sudah mulai mendekati masa-masa expire gitu ya. Mudah-mudahan ada satu buat tumbuh generasi yang lebih baik lagi di Jawa Barat. Baik, Mbak Andin, mohon komentar dan tanggapan terhadap gagasannya. Ini outputnya, tapi ada satu hal yang harus kita tetapkan buat para pintor adalah bagaimana mengimplementasikan. Itu nanti yang harus kita fokuskan. Baik, terima kasih. Mbak Andin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Momon atas waktunya dan Bu Dialis. Ini para suruh saya ini, mentornya saya. Kemudian ini para mentor yang hadir, Bapak Daryana dan Bapak Ibu Lucy Apriani. Untuk penjelasan mengenai SOP ya, SOP-nya yang dibuat oleh Bu Dewi Kustiningrum. Baik Bapak, sebenarnya ini tuh pada tahun kemarin itu kita tuh masih gaya batu ya Pak ya, penilaian asesmen dan kompetensi ini masih gaya batu. Kita baru mulai dari fondasinya dulu. Memang sudah ada dari tahun 2016, tapi perhatian kami itu baru tertuju itu baru tahun kemarin. Tahun kemarin untuk assessment center itu kami baru membuat tempat. Baru ada tempat dan akreditasi. Nah, untuk administrasi manajemennya itu belum, Bapak. Jadi baru tahun ini kita fokus ke manajerialnya, manajemennya. Berhubung di sini ada 8 CPNS yang asesor, yang muda-muda dan bagus-bagus, saya ini sangat suka gitu Pak. Apalagi ada latar ini ada proyek perubahan, karena banyak sekali yang harus kita garap sebenarnya dari segi manajemennya. Untuk mengenai masalah SOP juga ada, tapi tahun 2020 dan sekarang sudah sangat berubah ya. Kemudian untuk yang khusus yang pelaporan itu belum ada, Bapak. Jadi pembuatan SOP ini adalah untuk merupakan satu pedoman bagi kami juga, bagi para asesor juga, sehingga pelaporan itu bisa tepat waktu. Karena selama ini tahun kemarin kita mengassessment sekitar 8.000, tapi pelaporannya masih ada yang tercecer gitu, Pak. Dengan adanya proyek perubahannya dari Dewi ini, jadi kita bisa tepat waktu. Pelaporan yang misalnya harus 14 hari ya dilaksanakan sama 14 hari, tidak ada lagi pelaporan yang tercecer. Itu mengenai SOP-nya. Dan di sini juga saya melihat CPNS ini energi, apalagi semuanya sudah S2 juga. Jadi saya minta lebih sama Dewi kemarin. Kalau misalnya bisa, cuman tidak hanya SOP pelaporan, karena garapannya banyak gitu Bapak. Jadi mungkin nanti kalau boleh bisa ditambahkan selain SOP pelaporan. Kemudian karena beban kita juga berat Pak, dari 34.000 PNS serta 7.000 P3K. Nah ini tugasnya asesor itu hanya ada 18 orang. Jadi kalau misalnya ada SOP pelaporan ini sangat membantu sekali, sangat efektif sekali, sehingga kita bisa tahu hasil kecepatan pelaporannya itu. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Andin. Jadi banyak tugasnya ternyata ya, masih panjang. Jadi nungguin Mbak Andin sampai jadi kepala BKD ya. Amin. Doakan jadi kepala BKD. Jadi di BKD aja terus ya Mbak Andin ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Andin. Dan selanjutnya kepada Bu Lucy dari Jampang Puan ya, Bu Lucy ya. Silakan Bu Lucy. Ini saya buat gagasan untuk aktualisasinya. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Lucy Apriani, mentor dari Isep Wahyudin, peserta di kelas SAR CPNS Angkatan 5 tahun 2002 sekarang. Yang terhormat kepada Bapak Coach Bapak Dr. Insinyur Muhammad Ifai MSc, Ibu penguji,
Dr. Anda Nurdialis MS, MSI, dan para mentor, beserta para diklatsar yang hadir pada hari ini. Saya akan memberikan sedikit paparan mengenai atau dukungan untuk rancangan aktualisasi dari Dr. Isep ini terkait dengan judulnya optimalisasi sistem pelaporan insiden keselamatan pasien melalui penyusunan SOP di Rumah Sakit Jampang Kulon. Jadi memang Pak Coach, keselamatan pasien adalah hal yang terpenting di rumah sakit. Dan memang kewajiban suatu rumah sakit harus memiliki suatu program yang menyangkut dengan kualitas rumah sakit itu sendiri, yaitu untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi program ini ada kaitannya dengan yang Dr. Isep buat, karena memang program yang Dr. Isep buat ini selaras dengan akreditasi yang akan kita kerjakan sekarang. Waktu dulu tahun 2019 kami mengadakan akreditasi dan nilai ini memang cukup kurang untuk bagian Dr. Isep PMKP, dan memang di situ tampak bahwa untuk penyusunan pelaporannya tidak ada. Dan harapan saya dengan Dr. Isep mengikuti di Klatsar ini ada suatu pilot project untuk segera memperbaiki nilai PMKP di rumah sakit kami. Yang tadinya merah mungkin harus segera hijau ataupun kuning, karena akreditasi kami akan segera berlangsung di Agustus sekarang kebetulan. Jadi harapan saya untuk sekarang apa yang didapatkan Dr. Isep itu langsung diterapkan dan diimplementasikan hasilnya, karena kami sangat membutuhkan. Jujur nilai kami masih merah gitu. Dan saya sangat mendukung sekali dengan ide gagasan ini, karena memang SOP sebelumnya belum ada dan belum tenaganya pun belum memadai. Nah, datangnya Dr. Isep dengan mengikuti di Klatsar ini, saya sangat berterima kasih karena ide gagasannya mungkin akan memperbaiki kualitas rumah sakit kami menjadi lebih baik, dan angka insiden kejadian terhadap pasien pun semakin menurun begitu. Dan mungkin rumah sakit Jampang juga akan citranya menjadi lebih baik dengan apa yang dilakukan Dr. Isep. Penyusunan SOP ini mungkin bertahap, berkesinambungan, dan akan segera dilakukan. Mungkin itu aja dari saya. Mohon terus dikerjakan, dan setelah di Klatsar ini harapan saya nilai PMKP kami lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Itu Sep, banyak tugasnya Sep. Siapa? Aktualisasi aja tuh buat jejaring sama naikkan nilai PMK-nya itu katanya. PMKP ini. Siapa? Aduh, ya mudah-mudahan bisa ya. Silakan Mbak Payana, Mbak ya memberikan komentar terhadap Anissa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Muhammad Fahri, dan penguji. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Disperindak Provinsi Jawa Barat, sebagai saya mentor dari Anissa, memberikan mungkin satu gagasan baru Pak dari Disperindak Provinsi Jawa Barat. Ini suatu gagasan baru membuat buku saku Pak. Karena selama ini kami memberikan informasi ke pelaku usaha ataupun ke perguruan tinggi ataupun ke pihak lain, ini datanya itu suka beda-beda gitu. Nah, ini dengan tujuan buatkannya buku saku ini, kedepannya kami bisa memberikan data itu satu data, jadi sama dengan yang lainnya. Nah, ini yang diusulkan oleh
Anissa ini alhamdulillah sangat mendukung program kami, khususnya bidang akta. Pembuatan buku saku ini memang perlu, Pak. Perlu dibuat. Karena di sini itu jumlah industrinya sangat banyak, Pak. Jumlah industri yang ada di SINAS itu ada 8.409, Pak. Industri yang ada di SINAS. Belum lagi industri kecil menengah yang datanya itu dari kabupaten kota itu ada 103.000, Pak. Jumlah industrinya. Nah, selama ini kami kesulitan untuk mengolah datanya. Nah, dengan adanya buku saku ini, mungkin nanti ke depannya kita bisa memfilter minimal 10 komoditas yang sering diminta oleh instansi, oleh perguruan tinggi atau pihak swasta dalam permintaan data. Seperti itu. Maka dengan adanya buku saku ini, mudah-mudahan pemberian datanya sama gitu. Pemberian data ke instansi, pemberian data ke pihak swasta, pemberian data ke perguruan tinggi, datanya sama. Oke. Seperti itu, Pak. Mungkin itu masukan dari kami. Mudah-mudahan program ini dengan berjalan dengan lancar. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yana. Makasih Mbak Andin, Bu Lucy, dan Pak Yana. Mari kita sekarang sama-sama memperhatikan dan menyimak dari narasumber kita yang kita banggakan, Ibu Dr. Anda Nurgalis MSI, memberikan satu tanggapan dan komentar apa yang akan beliau kemukakan. Kami dengarkan bersama-sama. Kami silakan, Bu Nurgalis. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Momon selaku kus merangkap moderator. Ini guru saya, Bu. Guru WI saya, Pak Momon ini ya. Banyak anggaran. Ibu dan Bapak mentor dan para peserta yang saya banggakan. Hebat-hebat ya. Kemarin Pak Momon share ke saya, langsung saya buka. Wah, udah bagus-bagus ini. Kelihatan sekali nih hasil CAT ini. Orang-orang terpilih ya. Kalian ini orang-orang terpilih. Apalagi ditempatkannya di pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu ya. Kemudian saya baca, kemudian saya mendengarkan penegasan dari kalian barusan paparan, kemudian didukung, yang utamanya itu didukung oleh mentor karena nanti akan mengawal Ibu dan Bapak pada saat habituasi gitu. Jadi saya pertama ke Dewi, ini asesor muda ya, temannya Pak Daud. Ya, asesor muda gitu. Jadi ini salah satu mungkin yang jadi ininya Bu Andin, nanti pasukannya Bu Andin yang itu dijadikan role model tuh Bu Andin itu jadi PNS terbaik gitu ya Bu Andin ini. Jadi saya sangat apresiasi ya terkait dengan penyusunan SOP karena semua itu apa istilahnya kegiatan proses itu harus ada standar operasional prosedur itu sangat saya setujui ya ISEP dan Dewi ini. Jadi SOP ini intinya untuk membantu ya, bukan untuk menghambat, malah untuk membantu sehingga memudahkan di dalam pelayanan apapun gitu. Saya ingin mendengarkan sekilas saja apa konsep SOP-nya, seperti apa itu pelaporan assessment itu. Sedikit saja, Leo. Ya, baik Bu, terima kasih. Nah, untuk SOP yang akan dibuat itu sebenarnya lebih ke arah membantu untuk monitoring dan evaluasi ya Bu ya. Jadi asesmen itu sudah dilakukan gitu. Nah, nanti hasil asesmennya tuh mau diapa gitu, mau diapakan, mau kemana gitu, tanggung jawabnya kemana gitu. Kan itu kan tadi saya sudah menjelaskan juga bahwa ini kan berkaitan dengan manajemen talenta ya Bu. Nah, jadi kan yang memang berkaitan ini bukan hanya instansi penggunanya aja sebagai nanti yang saya ingin tahu SOP-nya seperti apa. Jangan nyebut SOP, tahapan SOP itu seperti apa. Oke. Nah, untuk tahapan SOP-nya sendiri, jadi ketika nanti hasil asesmen itu ada, nah kemudian ini nanti alurnya akan seperti apa untuk nanti dipertanggungjawabkan ke pertama itu adalah instansi penggunanya. Seperti itu. Gitu. Jadi nanti kita supaya nanti kita bisa monitoring gitu. Apakah mungkin ada administrasi yang perlu dilakukan dulu gitu.
sampai akhirnya nanti dipertanggungjawabkan ke instansi pengguna. Terus apakah nanti mungkin ada peraturan-peraturan yang khusus menjelaskan apakah dari tahapan hasil asesmen ini ada waktu-waktu tertentu misalnya gitu. Untuk ini harus selesai misalnya kapan gitu. Nah, ini kan harus dilihat dulu dari peraturan-peraturan yang menjadi landasannya seperti itu, Bu. Kemudian selain ke instansi pengguna juga nanti akan ada laporan pertanggungjawaban juga ke instansi pembina, itu ke BKN. Seperti itu. Jadi lebih untuk membantu cukup. Monitoring. Nanti saya ingin klarifikasi ya pada saat laporannya ya, Dewi ya. Karena SOP itu tadi sangat setuju. Jangan sampai SOP itu hanya versi kita, tapi kita harus juga menangkap pengguna ya, pengguna daripada yang akan diberikan tadi laporan tadi yang dibutuhkan gitu. Itu harus mempertimbangkan. Jadi jangan versi kita saja SOP itu ya. Sehingga nanti SOP ini bisa membantu tadi kekurangan-kekurangan sehingga terangkat isunya oleh Dewi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya saya kaitan dengan nilai berakhlak ini saya perhatikan tadi harmonis masih di 3 ya Dewi ya. Jadi nanti mungkin bisa ada perubahan pada saat aktualisasi semua nilai-nilai berakhlak ini karena salah satunya membentuk karakter Dewi sebagai PNS itu implementasi daripada nilai berakhlak gitu ya dengan dibimbing oleh Ibu Mentor seperti itu. Ini bisa 1 bulan ya, Wi ya, pertimbangkan waktunya 1 bulan sehingga target Dewi akan tercapai seperti itu. Mungkin itu dari saya Dewi, semoga sukses Bu Andin, tolong dibantu. Iya, terima kasih Ibu atas masukan dan tanggapannya. Baik, Isep ya tadi sudah disampaikan juga ya terkait SOP ini. Jadi SOP hati-hati karena SOP itu sebetulnya standar operasional prosedur bukan versi sendiri tapi harus ada tadi. Untuk penggunanya seperti apa, memudahkan, dinamis, dan lain-lain. Itu ada di Permenpan terkait SOP, nanti dibaca lagi saja. Bagaimana standar SOP, karena Rumah Sakit Jampang Kulon itu kan sangat strategis ya, tempatnya di Sukabumi ya, Bu Lucy ya. Saya paham waktu pada alih kelola tuh, pada saat saya di BPKAD, ahli kelola Jampang Kulon ke kita gitu ya. Tahapannya sangat ini, mudah-mudahan akreditasinya bisa dipertahankan lebih baik lagi. Coba sekilas, Sep, gimana proses SOP tahapan tadi? Ya, boleh. Siap. Terima kasih, Bu. Jadi konsep SOP-nya nanti tahapannya ketika ada insiden. Jadi konsepnya SOP itulah ketika terjadi insiden. Baik itu nyaris cedera, dari insiden berangkatnya. Ketika insiden itu terjadi, yang pertama kali melihat kejadian insiden atau yang pertama kali melakukan insiden itu wajib melaporkan. Setelah shift-nya selesai pemberian itu, dia harus membuat laporan kronologis. Dalam maksimal waktu 2 kali 24 jam. Harus dibuat tertulis kronologis laporan insiden yang terjadi. Kesalahan penyuntikan, kesalahan pemberian obat, contoh misalnya. Itu banyak sekali. Setelah itu, laporan itu dilaporkan ke atasan langsung. Atasan langsung akan menggrading, menderajatkan. Ini merah, kuning, hijau, biru. Jika hijau, biru, atau kejadiannya tidak terlalu parah, itu diselesaikan oleh atasan tersebut. Jadi dilakukan investigasi dan ditangani segera. Saat itu juga selesai karena kejadiannya mudah. Tetapi ketika gradingnya itu merah dan kuning, contoh kejadian sentinel mengakibatkan kematian pasien karena ketidaksengajaan pemberi pelayanan, kesalahan, ataupun cedera yang fatal terhadap pasien, itu dilaporkan langsung dari atasan langsung ke tim keselamatan pasien dan dilakukan investigasi oleh tim investigasi dari subkomite keselamatan pasien dalam waktu maksimal 45 hari dibuat laporan dan diberikan saran perbaikan kepada komite medis misalnya atau komite keperawatan misalnya untuk dilakukan perbaikan. Apakah berhubungan dengan keterampilan petugas yang harus perlu di-upgrade? Apakah berhubungan dengan sarana prasarana harus diperbaiki dan sebagainya? Dan insiden yang sudah diperbaiki tersebut dilaporkan ke Komite Nasional di Kementerian Kesehatan lewat aplikasi. Begitu, Bu. Kalau ke keluarga disampaikan nggak? Ke keluarga disampaikan di awal insiden itu oleh atasan. Karena jadi setiap kejadian tetap ditangani langsung saat itu, bukan hanya laporan. Karena kan suka ada ya, mudah-mudahan tidak di Jampang Kulon. Kan keluarga suka tidak paham gitu ya, ada terjadi insiden seperti ini. Betul. Ya, bagus, sangat bagus sekali kalau memang ini menjadi ide kreatifnya ISEP ya. Jadi mudah-mudahan perbaikan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Jampang Kulon ya bisa meningkat lagi ya Bu Usi ya. Iya Bu. Iya, sukses selalu ya ISEP ya. Mendukung. Ya, satu lagi nih nilai loyalnya yang 3 ya ISEP. Nanti coba ini lagi ya. Siap Bu. Lagi. Siap. Baik, selanjutnya Anissa nih. Tadi buku saku ya Anissa.
Iya, betul, Bu. Oh, sangat banyak tadi disampaikan oleh Mbak Yana ya, industri Iya. ini. Iya. Kamu mau ke 10 komoditas atau mau dipetakan dulu? Kebetulan memang kalau saat ini makanya di kegiatan tahap satu itu ada Petakan mencari dulu ya. informasi dulu, iya, jadi petakan dulu. So, saat ini memang saya belum tahu baiknya apa saja yang Ya. perlu masuk ke buku saku itu, Bu. Ya, karena tadi sesuai arahan mentor itu kan 10 kelompok komoditas yang sering diminta oleh para itu ya. Jadi maka silakan dipetakan dulu mana kira-kira yang bisa dicapai target Nisa selama 1 bulan. Mungkin jadi model ke depannya setelah Nisa menjadi PNS gitu ya. Iya, Bu. Ya, intinya itu. Jadi di sini itu industri apa kira-kira yang lebih dominan dari 10 ini, Nisa? Sudah tergambar Bu atau belum? Masih mapping dulu ya? Belum, Bu. Masih mapping dulu. Maka nanti Iya. di mapping aja dulu sesuai dengan ini. Batasannya nanti silakan komunikasi dengan baik. Pak Mentor dan Pak Coach ya. Sehingga Iya, si Bu. buku saku ini jadi gitu ya. Jangan sampai nggak jadi gitu nih saya dalam waktu Iya, 1 bulan. siap, Bu. Gitu. Siap. Nah ini nilai berakhlaknya saya lihat di adaptifnya 4 ya. Nanti mungkin ada perubahan pada saat aktualisasi di tempat tugas Nisa. Sehingga buku saku ini menjadi hal membantu di dalam pelaksanaan tupoksinya Nisa dan Pak Mentor ya, Pak Mentor. Mungkin itu dari saya, Pak Momon. Sukses Baik. selalu ya, bagus-bagus. Makasih. Baik, makasih Bu. Itu catatan-catatan dari narasumber kita. Mudah-mudahan bisa menjadi satu insight. Mbak Andin, Mbak Lucy, Kang Yana, titip nih di monitor 1 bulan lagi kita lihat. Tapi saya percaya mudah-mudahan mentornya juga pasti concern dengan para kunci dari mentor-mentornya. Ya, Terima Pak. kasih untuk sesi yang pertama. Kami Ya, ucapkan Pak. terima kasih dan kita akan melanjutkan pada sesi yang kedua. Mbak Andin selamat bekerja, bertugas kembali. Mbak Lucy, Mbak Daryana, silakan melanjutkan untuk kita ganti sesi yang kedua. Mudah-mudahan teman-teman yang kedua bisa lebih segera masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Terima kasih. Dr. Lucy. Terima kasih. Bu Andin, terima kasih Bu Nur Biali, Ya. Pak Momon, terima Terima kasih. Siap, kasih. tolong panggil 3 temannya ya.